Kereta itu akhirnya tiba di benteng. Setelah penantian yang terasa sangat lama, pria di dalam kereta membentak penjaga agar membuka gerbang. Dia toh sudah membawanya. Sang pahlawan wanita mengintip keluar jendela, dan mata merah mudanya yang cerah berbinar karena takjub. Benteng raksasa ini sungguh luar biasa. Mereka membuka lebar gerbang benteng Kadipaten Phoenix. Tanpa berpikir dua kali, mereka memperingatkannya bahwa wilayah utara seperti bola salju raksasa. Musim dingin sepanjang tahun, tapi di dalam perkebunan benar-benar subur dan hijau. Bahkan di tengah dingin yang membekukan, Yuna terpukau oleh kekuatan batu-batu ajaib itu. Pamannya menyampaikan berita mengejutkan ini adalah rumah barunya sekarang. Mulai hari ini, dia resmi menjadi istri Adipati Agung. Begitu Yuna melangkah keluar dari kereta, para pelayan yang menunggu di sana mulai berbisik tanpa henti. Bahkan tanpa berusaha menyembunyikannya, tangan pamannya mendarat di bahunya. Mantap dan tegas dia memperingatkannya. Orang-orang utara bisa sangat dingin terhadap orang luar. Di kampung halaman di Pulau Rook, tidak ada konsep negara, hanya suku-suku. Dan Yuna akan melakukan apa saja demi sukunya. Dia melepas tudungnya dan tersenyum, memperkenalkan diri dengan kepercayaan diri yang santai itu. Para pelayan benar-benar ternganga. Kecantikan bak malaikat pun tak cukup menggambarkannya. Lalu entah dari mana seorang pria di sebelah mereka bergumam, apakah itu dia? Dan tiba-tiba semua orang langsung memberi hormat saat melihat yang mulia, Lord Theodore yang berlumuran darah. Phoenix menjelaskan bahwa dia baru saja kembali dari berburu. Dia mengulurkan tangannya yang berlumuran darah kepada wanita muda itu. Saat dia memperkenalkan diri, sang pahlawan wanita dengan malu-malu menjabat tangannya. Hangat dan besar secara mengejutkan, tapi suaranya sangat dingin. Yuna tidak peduli. Tiba-tiba saja, sang Lord mengumumkan tidak akan ada upacara pernikahan resmi. Sangat mengejutkan sang pahlawan wanita. Theo menjelaskan bahwa dia sudah menikah 3 kali. Setiap istrinya entah hilang atau meninggal. Kemudian, sekretaris Lord menunjukkan padanya tempat dia akan tinggal. Kamar-kamar itu terpisah dari kamar Theo dan Julie. Menyuruhnya melihat ini sebagai kesempatan untuk membiasakan diri dengan tempat itu sedikit demi sedikit. Tapi kamarnya ada di loteng menara. Lantai-lantai lainnya kosong. Sang tokoh utama wanita terkejut sekaligus gembira. Tidak percaya dia akan tinggal di sini sendirian? Lord Phoenix sedang menenggak minuman di ruang kerjanya. Masuk dan melaporkan bahwa dia sudah menempatkan gadis itu di menara utara. Tapi dia sangat ingin tahu mengapa tuannya berlumuran darah, bahkan tidak ada perburuan. Theo menjelaskan itu semacam peringatan. Dia menegaskan tidak akan ada kebahagiaan dalam pernikahan. Sekarang dia akan diam seperti tikus, bersembunyi di lotengnya yang berdebu. Jadi Julius merasa sudah saatnya melibatkan David. Dengan seringai, sang Lord bertanya, apakah dia menangis ketika mengetahui tentang loteng itu? Tapi para penasihat melaporkan dia tersenyum. Mata Theo membelalak, dia membeku di tengah tegukan, sama sekali tidak siap dengan apa yang baru saja dikatakan Julius. Tokoh utama sangat gembira, dia menyukai ruang pribadi yang luas itu. Ditambah lagi batu-batu ajaib itu membuatnya tetap hangat di sana. Dia bahkan menghangatkan tangannya yang beku selama beberapa menit. Dia berharap rakyatnya juga bisa tetap hangat. Sang pahlawan wanita teringat masa lalu yang indah saat ayahnya meledak. Kau tidak bisa menikahi pria yang bahkan belum pernah kau temui seumur hidupmu. Tapi pulau itu menjadi sangat dingin, dan rakyat mereka belum pernah mengenal musim dingin sebelumnya. Jadi dia sudah membuat keputusannya. Roxy dulunya memiliki musim semi abadi. Tapi ketika pulau itu tiba-tiba dihantam gelombang embun beku yang mematikan, semua orang kehilangan akal. Batu-batu ajaib belum dibutuhkan sampai sekarang. Tawaran kaisar untuk menikahi Adipati Agung sebagai imbalan atas sejumlah batu ajaib menjadi harapan terakhir bagi kediaman Roxy. Tapi ayahnya bersikeras. Yuna adalah satu-satunya pewarisnya. Yuna percaya melindungi rakyatnya adalah prioritas utama pewaris. Setiap kali dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bisa mengatasinya, dia terus berpikir, Paman Delkin mendukungnya.
dan sekretaris Lord Ellis tampak cukup baik. Lalu ia menyadarinya. Itu adalah tangan Adipati Agung. Diruci pemburu adalah kasta yang paling dihormati. Ditambah lagi Yuna harus tinggal di loteng selama setahun penuh. Tapi hei, dia sebenarnya bersemangat. Itu adalah kesempatan untuk mengenal suaminya. Ia punya firasat mereka akan cocok. Dia sangat senang sampai tidak sengaja menyenggol batu ajaib itu. Batu-batu itu mulai jatuh dan dia panik. Mencoba menangkapnya sebelum menyentuh lantai. Tapi dia berlebihan, dia menabrak pintu dan pintu itu terbuka. Yuna jatuh ke lantai dan menyadari, ini pasti lorong rahasia yang sama sekali tidak ia sadari. Rasanya sedikit sakit karena jatuh. Sebuah suara tiba-tiba bertanya, apa yang dia lakukan di sini? Tokoh utama membeku saat dia melihat suaminya berdiri tepat di depannya. Sudah mengenakan pakaian bersih dan menatapnya dengan terkejut. Selama 1 atau 2 detik, Theo kehilangan kata-kata. Yuna mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mencoba menangkap batu. Tapi pria itu tidak tahu apa yang terjadi dengan gadis ini. Karena seharusnya dia terkurung di loteng. Menangis terseduh-seduh sekarang. Sebaliknya dia memutuskan untuk memperkenalkan diri lagi. Dia bilang, dia sangat berharap mereka bisa akur. Karena suatu alasan, sang adipati tiba-tiba melihat wajah pengantin barunya dengan pandangan yang sama sekali baru dan tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Dia tidak mengerti mengapa dia belum benar-benar melihatnya dengan baik selama pertemuan pertama mereka, tapi dia langsung mencium aroma bunga itu. Theo menduga itu mungkin parfum gadis cantik ini dan segera mulai mengamatinya dengan cermat. Dia mungil dan anggun bulu matanya. Tampak seperti bulu burung, matanya seperti 2 permata berharga, dan kemudian Theo menyadari dirinya memikirkan sesuatu yang aneh. Dia segera berkata pada dirinya sendiri untuk menguasai diri. Theo tidak bisa membiarkan dirinya merasakan apapun untuknya. Kelemahan adalah kemewahan yang tidak bisa dia izinkan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh cinta pada gadis ini. Jadi, dia harus menjadi lebih dingin bahkan lebih keras. Dia siap menghardiknya dan mengusirnya kembali ke loteng. Dia hampir melakukannya. Tetapi ketika dia melihat Yuna menggigil kedinginan, dia seketika melupakan setiap kata yang telah dia rencanakan. Sebaliknya Theo bertanya, mengapa dia berpakaian begitu tipis? Saat itu juga dia menyadari kesalahannya. Utusan Dewi Daphne adalah satu-satunya jiwa di planet ini yang layak menerima kekuatan sucinya. Tapi pada kenyataannya, dia hanyalah mitos. Setidaknya itulah yang semua orang pikirkan. Sampai seseorang menemukan cara untuk mencuri kekuatannya. 2 bulan lalu, Adipati Agung Phoenix bertanya kepada penasihat terpercayanya, mungkinkah surat ini sampai ke tangannya murni karena keberuntungan? Surat itu menyebutkan seorang santa yang ditandai merah. Dijadwalkan untuk dikorbankan dalam setahun. Untuk mengklaim kekuatan santa itu, kamu harus memiliki tanda. Theo adalah satu-satunya di keluarga kekaisaran yang belum menerima tanda itu. Bagi keluarga kekaisaran, pernikahan adalah ikatan jiwa yang sakral. Dan tanda itu kamu terima hanya sekali, tepat 1 tahun setelah pernikahanmu. Tanda itu melekat padamu selamanya. Jadi kamu harus memilih pasanganmu dengan serius. Tapi setiap mantan pasangan tuan itu kabur atau meninggal. Mereka menyingkirkan calon pengantin ketiga untuk Adipati Agung. Dan akhirnya persiapan terakhir untuk mendapatkan tanda selesai. Agar jelas kaisar yang membunuh mereka semua. Adipati Agung adalah keponakan Kaisar Biao dari pihak ibunya. Mereka memanggilnya iblis perang, seekor binatang buas yang kehilangan ketenangannya di medan perang, dan membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Pada usia 15 tahun, Theo mengubur ibunya dan pertama kali terjun ke medan perang. Sejak saat itu rasa takut menjadi kemewahan yang tak mampu ia miliki. Jika ia menunjukkan kelemahan sedetik pun, ia akan jatuh. Dan seluruh wilayah utara bersama rakyatnya akan jatuh bersamanya di kuburan yang sama dengan musuh-musuhnya. Theo mengubur emosinya, tapi itu menjadi bumerang. Dan rakyatnya sendiri mulai menjauhinya. Setiap istri pria ini entah mengambil risiko, kematian untuk melarikan diri dari hidup bersama monster, atau berakhir mati. Namun Theo tidak merasakan apa-apa. Ia hanya membiarkan waktu berlalu
dan hari-hari menumpuk menjadi tahunan. Penasihat itu berkata, mereka benar-benar membutuhkan rencana, karena kaisar tidak bisa bertindak sembarangan. Jadi Theo memutuskan untuk menikahinya. Julius bertanya dengan kesal, bagaimana dia bisa menikahi wanita yang akan dikorbankan dalam setahun? Theo menjawab dengan dingin bahwa kaisar tidak akan berani menyentuhnya, tapi dia perlu mendapatkan tanda padanya. Adipati Agung sangat penasaran untuk mencari tahu apa yang akan dikatakan kaisar jika tanda itu benar-benar muncul. Dan sekarang dia berdiri tepat di depan istri barunya. Theo siap menakutinya habis-habisan. Tapi gadis itu tiba-tiba menyahut dengan polos. "Hei yang mulia, bukankah Anda yang kedinginan sekarang?" Tuan itu berkata dengan dingin bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Tapi entah kenapa wajah Juna berseri-seri. Dia memalingkan wajahnya dengan malu-malu begitu. Dia menyadari yang mulia mengenakan sesuatu yang terlalu terbuka. Theo tidak mengerti, tapi dia cepat menyadari rencananya berhasil. Theo berkata lewati jembatan itu, dan Anda akan sampai di teras pribadi saya. Theo menambahkan jika Anda ingin pergi kemanapun, Anda harus bertanya kepada saya dulu. Tidak boleh pergi kemanapun tanpa izin. Theo memutuskan untuk menakutinya. Dia mengumumkan dengan nada datar bahwa dia benar-benar bisa menangkap tupai putih bermata cerah sang pahlawan wanita. Terkejut mengetahui loteng itu. Hanya beberapa langkah dari kamar tuanku, embusan angin kencang menerpa Yuna, tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tangan pria itu terulur tanpa berpikir. Detik berikutnya, dia sudah berada tepat di samping suaminya. Wajahnya memerah padam. Karena kedekatan itu, dia membeku, menatapnya. Rona tipis merambat di wajah Theo. Dia merasa seringan bulu. Siluetnya halus dan elegan. Dia memeluknya seperti burung kecil. Yuna dengan lembut memanggil tuanku. Adipati Agung dengan cepat menarik tangannya. Mengira dia merasa sentuhannya tidak menyenangkan. Mantan istrinya selalu mundur pada sentuhan sekecil apapun. Tapi Yuna tanpa diduga berterima kasih padanya. Tidak seperti mantan istrinya rakyatnya. Dan tentara musuh Adipati Agung dari utara selalu dan akan selalu menjadi tidak lebih dari mimpi buruk yang hidup. Tapi tidak ada ketakutan di mata Yuna. Theo tiba-tiba bertanya-tanya, apa gunanya? Mencoba terlihat menakutkan. Lagi pula Theo bisa memberikan apapun yang diinginkan gadis cantik ini. Jadi jika dia menawarinya sesuatu yang berharga, Yuna tidak akan bisa melarikan diri. Dia bertanya pada sang pahlawan wanita, apakah dia membutuhkan batu ajaib? Yuna menyadari bahwa sang Adipati Agung tahu mengapa dia menikah dengannya. Tapi dia mungkin akan membencinya jika sang pahlawan wanita mengingatkannya bahwa pernikahan ini murni karena perhitungan. Jadi Yuna menjawab bahwa dia tidak perlu menyerahkannya sekarang. Theo terkejut, tapi bertanya, jadi apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dia segera menyadari ekspresinya berubah, dan melihatnya mulai memikirkan sesuatu setelah kata-katanya. Tidak ada yang tahu kata-kata apa yang akan keluar dari mulutnya. Mungkin dia akan memintanya untuk membiarkannya pulang, tapi apapun yang dia katakan selanjutnya, dia pasti akan kecewa. Theo tidak berniat membiarkannya pergi kemanapun. Yuna menyarankan sarapan bersama, tapi dia secara naluriah menolak. Ketika bobot kata-katanya mengenai Theo, dia bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Sang pahlawan wanita berseri-seri dengan senyum lebar yang tulus, menawarkan lagi agar yang mulia sarapan bersamanya. Dia tidak meminta permata atau uang, itu hanya sarapan sederhana bersama. Tapi Theo tidak bisa membayangkan apa yang bisa dimakan seekor tupai sekecil itu untuk sarapan. Jadi, dia berpikir untuk pergi ke hutan mengumpulkan biji ek. Tanpa diduga, Yuna mulai meminta maaf untuk itu. Adipati Agung tidak biasa pendiam. Jadi dia melakukan ini. Dia hanya ingin obrolan santai saat sarapan. Untuk saling mengenal lebih baik. Dan kemudian, tiba-tiba Theo setuju. Tapi dia menyuarakan pendapatnya bahwa makan siang akan lebih tepat. Penasihat itu kesal, dibangunkan sepagi itu, dia tidak mengerti mengapa yang mulia tiba-tiba perlu mengganti kepala koki di dapur saat fajar. Jadi Julius menebak itu ada hubungannya dengan Adipati Agung. Theo mengingatkan mereka bahwa Yuna sekarang menyandang gelar pasangannya. Artinya,
mereka perlu berbagi makanan sesekali, Julius menduga. Tuan telah menaruh minat pada gadis itu. Mungkin sekarang sang tuan akhirnya akan menjalani hidup normal. Penasihat memutuskan untuk membantu dan menyarankan Yang Mulia, kirim Pangeran Delkan ke Tembok Utara untuk menangani krisis pengungsi. Ini akan memakan waktu 3 bulan penuh. Artinya, Yuna tidak akan bisa menghubunginya sama sekali selama waktu itu. Tokoh utama terkejut saat pamannya memberitahunya bahwa Delkan harus pergi ke Tembok Utara atas perintah suaminya. Sebelum pergi, Delkan ingin membicarakan sesuatu. Dia bertanya pada keponakannya, apakah mereka sudah mengesahkan pernikahan. Paman itu menjelaskan maksudnya, apakah dia sudah menghabiskan malam dengan Adipati Agung, dan tokoh utama langsung memerah. Delcon marah ketika mengetahui hal itu belum terjadi. Dengan wajah imut itu, dia seharusnya sudah bisa menyeret tuan itu keranjang sejak lama. Dia seharusnya membimbing keponakannya, tapi dia malah terjebak pergi ke Tembok Utara karena beberapa pengungsi. Jadi dia memberitahu Yuna bahwa dia pasti tidak menarik bagi suaminya jika mereka belum mengesahkan pernikahan. Dia harus merayunya sekarang juga. Delcon menyarankan keponakannya memakai sesuatu yang provokatif agar pria manapun akan ingin merebutnya darinya begitu dia melihatnya. Entah dari mana suara aneh bergema. Yuna bertanya-tanya suara apa itu. Paman memintanya untuk mengingat nasihatnya, dan dengan anggukan, dia mengerti. Tokoh utama melangkah ke teras besar. Sebuah suara di dekatnya memberitahunya bahwa dia akan kedinginan jika tetap seperti itu. Adipati Agung melemparkan jaketnya ke atas sang pahlawan wanita. Dia memberitahu wanita muda itu bahwa masuk angin akan merepotkan, jadi lebih baik dihindari. Yuna tersipu dan berterima kasih padanya. Tapi jaketnya terlalu besar, jadi Theo memotong lengan jaket itu dengan pedangnya. Sang pahlawan wanita buru-buru berkata, dia bisa menggulungnya saja. Semuanya akan baik-baik saja, dan kau tidak merusak jaket yang bagus. Theo hampir tidak bisa menahan senyum, dan bertanya, apakah dia sudah melihat Delkan hari ini? Yuna mengangguk dan berkata, dia pergi untuk urusan bisnis, tapi kenyataannya, Theo sudah tahu semua yang mereka katakan. Kau bisa mendengarnya dengan sempurna dari lorong. Dia dengan santai menguping seluruh percakapan itu. Sekarang Delkin sudah pergi, kata Theo. Dia bisa datang padaku untuk pertanyaan apapun. Tapi entah kenapa gadis itu tersipu. Delkan telah menjelaskan bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menyenangkannya. Dan batu-batu ajaib akan mengalir ke tangannya seperti sungai. Perut Yuna tiba-tiba mengeluarkan suara keroncongan keras. Sang pahlawan wanita segera mulai meminta maaf. Dia selalu sarapan, tapi hari ini dia tidak sempat. Dan dia belum makan sejak kemarin. Wajah Theo langsung memerah padam. Gadis itu terlalu imut. Setelah beberapa saat, Adipati Agung dari utara sudah berada di kantornya. Dikelilingi burung-burung imajiner tenggelam dalam pikiran. Bawahannya tidak mengerti mengapa dia menatap jari-jarinya. Fisioterapis pribadi, Theo David sangat gembira. Tuannya telah memanggilnya secara pribadi untuk pertama kalinya. Sebelum ini, dia bekerja sebagai paramedis lapangan. Dia telah melihat berkali-kali bahwa menyembuhkan luka emosional jauh lebih sulit daripada luka fisik. Luka tuannya sangat parah karena dia tak acuh terhadap segalanya. Seolah dia tidak punya emosi. Jadi pasti ada sesuatu yang serius terjadi sekarang. David bertanya tentang tingkat keparahan gejala, Theo menjawab parah. Mata David berbinar, dan dia meminta Yang Mulia untuk menjelaskan kondisinya saat ini secara rinci. Theo menyatakan dengan yakin bahwa dia telah dikutuk. Kebingungan menyebar di wajah bawahannya. Mereka tidak bisa membayangkan siapa yang berani mengutuk Adipati Agung itu sendiri. Pria berambut gelap itu menjelaskan bahwa dia sedang menjinakkan seseorang. Theo menjelaskan itu adalah burung biru berekor panjang. Dia sangat kecil dan lucu, tapi Adipati Agung Utara yang perkasa. Benar-benar yakin bahwa burung kecil rapuh ini entah bagaimana telah memikatnya. David bertanya, apa yang membuatnya curiga itu kutukan. Theo menggebrak meja dan berteriak bahwa dia ingin melihatnya sepanjang waktu. Dia sangat ingin menyelipkannya ke sakunya
dan membawanya kemana-mana, hanya untuk terus mengagumi kecantikannya yang luar biasa. Keheningan berat menyelimuti ruangan. David tidak menyangka akan mendengar cerita tentang burung biru, tapi patut dicatat bahwa Yang Mulia telah menunjukkan beberapa emosi. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, jadi ada kemajuan yang pasti. David menyatakan dengan tegas bahwa dia sebenarnya dikutuk. Dalam keadaan normal, dia akan meresepkan penawar sihir khusus untuk membatalkan semua efek sihir. Tapi pertama, mereka perlu menunjukkan burung biru itu kepada orang lain. Jika burung itu dikutuk, sihir pesona itu juga akan memengaruhi orang lain. Jika Adipati Agung menyadari emosi itu bukan karena sihir, akan lebih mudah baginya untuk mengakui perubahan dalam kepribadiannya sendiri. Theo memberitahu David bahwa itu adalah saran pertamanya yang benar-benar berguna. Fisioterapis itu senang mendapat pujian. Dia meninggalkan ruangan, dan penasihat itu segera bertanya kepada tuannya apakah dia benar-benar yakin Yuna menggunakan sihir. Jika itu masalahnya, Julius juga akan menghadapi gejalanya. Tapi mereka akan menemukan kebenarannya saat mereka benar-benar menggunakan saran David. Hari berburu akan segera tiba, dan semua orang kaya sialan itu akan berkumpul. Kesempatan sempurna untuk memamerkan Adipati Agung wanita dari utara. Julius bertanggung jawab penuh untuk mengatur segalanya. Theo juga ingin memastikan Yuna tetap hangat. Penasihat itu tiba-tiba merasa gelisah dan dengan cepat meyakinkan tuannya bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian, Julius membawa Yuna keluar. Dia langsung melihat tangan Yuna yang merah dan menawarinya sarung tangan. Mereka hampir sampai di pondok berburu, tempat para bangsawan berkumpul setiap bulan untuk berburu bersama Adipati Agung. Hari ini adalah perburuan pertama musim ini. Yuna masih tidak tahu apa-apa tentang semua aturan etiket setempat. Penasihat itu menyebutkan bahwa sungai belum sepenuhnya membeku. Setelah membeku, mereka bisa berseluncur es di atasnya. Tapi Yuna tidak tahu apa itu. Jadi Julius berjanji akan memberinya sepasang. Mereka mendekati pondok, dan penasihat itu membukakan pintu untuk gadis itu. Di dalam, Yuna langsung melihat beberapa pria. Salah satu dari mereka bergegas menghampiri tokoh utama, memuji-muji betapa cantiknya dia, dan bagaimana para pelayan tidak melebih-lebihkan. Adipati Agung mungkin sangat senang. Julius memperingatkan para bangsawan untuk menjaga sikap mereka. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan, karena gadis itu memang menarik. Jadi komentar mereka tidak sepenuhnya tidak pantas. Mereka tahu dia telah dijual sebagai ganti batu sihir. Jadi mereka mulai menawarinya permata sihir mereka. Tokoh utama mengepalkan tangannya. Komentar-komentar itu sangat menyakitkan saat ini. Julius membentak, "Apa yang kalian katakan?" Adipati Agung melotot, "Apa yang terjadi di sini?" Para bangsawan panik melihat wajah marah Adipati Agung Utara di lantai 2 dan tergagap. Sudah berapa lama dia berdiri di sana? Theo membentak Julius untuk membawa gadis itu ke atas. Seorang bangsawan yang bingung menyarankan agar Yang Mulia pergi berburu. Tapi Adipati Agung dengan dingin menolaknya. Lalu dia menarik kerah bajingan itu, mengangkatnya dengan satu tangan. Theo memberitahunya bahwa dia tidak akan lolos begitu saja. Adipati Agung meraih tangan bangsawan itu dan bertanya apakah dia benar-benar menimbun begitu banyak batu sihir, lebih banyak dari Adipati Agung Utara sendiri. Lalu dia melemparkan orang malang itu ke lantai. Theo dengan dingin memerintahkannya untuk mendengarkan. Sekarang mereka akan pergi dalam diam. Atau jika mereka menyerahkan batu-batu yang mereka sembunyikan dari kekaisaran, mereka bisa mempertahankan anggota tubuh mereka. Sang Adipati Agung menuntut untuk tahu bahwa jika ada yang berani menodai kehormatan Adipati Agung wanita, mereka akan mati di tempat. Para bangsawan segera berhamburan keluar dengan panik. Sang pahlawan wanita duduk di sofa menunggu suaminya. Tidak ada yang pernah mempermalukannya seburuk ini. Tiba-tiba gadis itu mendengar suara dari bawah dan khawatir suaminya mendapat masalah karena dirinya. Tapi pria itu menerobos masuk melalui pintu. Mata Yuna membelalak melihatnya. Dia melihat sendiri
bagaimana para bangsawan lain benar-benar memperlakukannya. Jadi sekarang Theo pasti tidak berpikir dia cukup baik untuk menjadi istrinya. Pria itu berlutut dan meminta tangannya. Yuna berkedip kebingungan. Adipati Agung dengan cepat menjelaskan bahwa dia mengira melihat luka di tangannya. Yuna melirik ke bawah bingung. Benar saja, telapak tangannya bergaris-garis merah, bekas cakaran. Theo mengoleskan salep batu penyembuh yang dihancurkan ke sana, dan luka-luka itu lenyap dalam hitungan detik. Dia mendekat, suaranya tegang karena khawatir. Apa sakit sekali istrinya tidak menjawab malah. Dia melontarkan permintaan maaf atas penghinaan yang diterimanya, karena dirinya, para bangsawan berpangkat tinggi, ada di sini dalam perburuan ini. Menjaga mereka tetap senang itu penting. Pahlawan wanita kita panik, tapi Theo memotongnya dengan nada tajam. Ingat, di tanah ini hanya aku yang lebih tinggi darimu. Ini tanahku, kau lakukan sesukamu di sini. Theo menguasai tanah ini. Kau hanya bertanggung jawab padanya. Pahlawan wanita kita mengulang kata-katanya di benaknya. Dia benar, gelar bangsawan seharusnya melindunginya, tapi kegelisahan masih menggerogotinya. Suaminya, tuannya, dia menarik tangannya kembali, tiba-tiba gelisah. Melihat reaksinya Theo, menebak ketakutannya. Dia merasa terjebak di sini selamanya. Yuna bertanya, apakah dia akan berburu sekarang? Dia melepas jaketnya dan berkata, Julius telah memberinya pakaian berburu. Theo membeku, tidak bisa berkata-kata. Pakaian mewah itu dibuat khusus untuk hari ini. Jadi sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dia hanya pernah melihatnya mengenakan gaun longgar sebelumnya. Saat itu dia terasa seperti angin segar bagi Theo. Sang adipati menampar wajahnya, menyadari apa yang baru saja dipikirkannya, lalu berkata pada dirinya sendiri untuk menguasai diri. Yuna bertanya, apakah dia terlihat aneh? Theo menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah dia pernah berburu sebelumnya? Dia mengangguk gembira dan berkata, dia bahkan tahu cara menggunakan ketapel, tapi tidak pernah benar-benar menangkap apapun dengannya. Dia sendiri terlihat seperti hewan kecil yang lucu. Theo mengulurkan tangannya dan berkata, bagaimana kalau berjalan-jalan di hutan? Sang pahlawan wanita menggenggam tangannya, dan dengan senyum hangat berkata kepada sang adipati, itu ide bagus. Jadi itulah yang mereka lakukan. Ada banyak bunga, tapi tidak berbau apa-apa. Itu karena mereka ditanam menggunakan batu ajaib. Jadi bunga-bunga itu buatan dan tidak berbau. Yuna menyarankan untuk pergi ke arah yang berbeda. Bau rambutnya terasa harum bagi pahlawan kita. Sementara gadis muda itu mengagumi bunga-bunga lainnya. Theo tersadar, berpikir bahwa sebenarnya bagus. Bunga-bunga itu tidak berbau. Terpesona atau tidak itu tidak masalah. Sang Adipati Agung hanya cantik itu saja. Tiba-tiba gadis itu berkata kepada Yang Mulia, mereka bisa mencoba seluncur es di sini, meskipun dia tidak tahu apa itu. Theo menjelaskan sepatu bot mereka yang dilengkapi bilah, tapi dia khawatir tentang iklim keras yang tidak biasa bagi Yuna. Sang pahlawan wanita bertanya dengan senyum antusias, apakah dia akan mengajarinya berseluncur dan meluncur saat waktunya tiba? Jika dia mau, dia pasti bisa melakukannya. Tanpa diduga, Theo melihat tangannya yang merah, dia mengutuk dirinya sendiri. Dalam hati karena tidak membawakannya. Setidaknya mantel atau sesuatu yang hangat. Yuna mengeluarkan sarung tangan dari sakunya dan menjelaskan bahwa Julius memberikannya padanya. Sarung tangannya agak besar, tapi tangannya tetap hangat sekali. Sang tokoh utama wanita mulai bercerita betapa baiknya Julius padanya dan betapa perhatiannya dia. Theo langsung mengerutkan kening. Mungkinkah ini Julius yang sama yang menendang lebih dari satu bangsawan keluar dari dewan? Pria ini siap menggunakan taktik paling licik dan kotor untuk memenangkan perang. Tanpa ampun Julius terus mengganggu Theo dengan ceramahnya. Dan entah mengapa Una masih menganggapnya baik dan perhatian. Julius langsung merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seluruh tubuhnya gemetar, dan perasaan tidak nyaman menyelimutinya. Tapi dia mengira itu hanya angin. Theo menyadari itu semua karena hadiah itu. Sang pahlawan juga memutuskan untuk memberinya sesuatu agar dia juga menganggapnya baik dan perhatian,
tapi tidak ada yang cocok. Pria itu terus menggaruk kepalanya, mencoba mencari tahu apa yang harus diberikan. Dia yakin pasti ada sesuatu yang pas. Theo melihat sebuah kotak merah di dekatnya dan membukanya, menemukan anting-anting dengan batu rubi besar di dalamnya. Pada saat itu, Julius masuk ke kantor. Dia bilang dia sudah mengurus para bangsawan yang menonjol selama perburuan, memperhatikan tatapan tajam sang bangsawan. Penasihat itu bertanya, apakah ada masalah? Tetapi Adipati Agung dari utara menjawab bahwa dia sama sekali tidak ragu, bahwa seseorang yang begitu baik dan perhatian telah mengendalikan semuanya. Julius menyadari itu semua tentang sarung tangan yang dia sarankan. Sang bangsawan memberikan sesuatu kepada gadis itu dan langsung melihat anting-anting ibunya. Penasihat itu memintanya untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini. Tetapi Theo menjawab, gadis itu tidak akan pergi kemana-mana, dan anting-anting ini jauh lebih berharga dan bermakna daripada sarung tangan kain itu. Julius menyadari dia tidak bisa meyakinkan orang keras kepala ini. Adipati Agung berdiri dari meja, memutuskan untuk memberikan hadiah itu. Saat itu juga, dia berjalan ke rak dan memerintahkan penasihatnya yang selalu sigap untuk memindahkannya ke sini daripada berdiri di sana seperti patung. Julius tersenyum semangat hidup, sepertinya telah kembali pada tuannya. Saat Theo membawa hadiah itu, wajahnya berseri-seri dengan senyuman. Mendekati pintu Juna, dia langsung mengetuk. Gadis muda itu meminta waktu sebentar, dan Theo menunggu dengan tidak sabar agar dia akhirnya keluar. Tapi saat dia muncul, dia terpaku. Juno mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Hanya melihatnya wajah sang adipati langsung memerah. Dia tidak tahu sihir macam apa ini. Gadis itu dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi dirinya, mengira dia hanya seorang pelayan. Theo keceplosan bahwa mulai sekarang, dia hanya ingin melihatnya dengan piyama itu. Tapi dia hanya memikirkannya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Theo bilang dia datang untuk mengantar sesuatu. Tapi jika dia tidak nyaman, sekarang dia akan kembali nanti. Tapi Yuna meraih pergelangan tangannya memohon agar dia tetap tinggal. Dia membalas bahwa dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Dia menyadari saat itu juga, pasti ada mantra terkutuk yang mengganggu reaksi tubuhnya. Semua yang ada di ruangan ini adalah milik Yuna, dan Theo menyatakan dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Dengan jubah itu, dia terlihat seperti awan permen kapas. Theo menyerahkan kotak kecil padanya terkejut, berkelebat di wajah sang pahlawan wanita. Wajahnya begitu, dia membukanya, dan melihat isinya, dia tergagap. Bertanya pada Adipati Agung Utara, apakah dia serius memberikannya padanya. Dan dia mengangguk malu-malu, tapi Yuna tidak tahu harus berharap apa. Dia benar-benar senang dengan hadiah itu. Begitu Yuna berterima kasih pada pria itu, wajah sang protagonis berseri-seri dengan senyum hangat. Melihat ekspresi bahagianya, dia senang pahlawan wanita itu menyukainya. Sang pahlawan wanita menyadari pikirannya. Jika dia dan Adipati Agung terus semakin dekat seperti ini, mereka suatu hari bisa menjadi pasangan sungguhan dan hidup bahagia. Yuna ingin ini terjadi lebih cepat daripada nanti. Seminggu kemudian, mereka makan siang bersama. Pelayan pribadi sang pahlawan wanita Ray menghela napas berat. Pada usia 12 tahun, dia pergi berperang menggantikan kakak laki-lakinya yang sakit untuk membela negara dan kehormatan keluarganya. Para ksatria lain terus-menerus mengejeknya, tetapi Adipati Agung secara pribadi melindunginya untuk melatihnya dalam bermain pedang sebagai hasilnya. Ray membantunya memenangkan perang, dan untuk itu dia bahkan dilantik ke dalam Ordo Ksatria Kekaisaran. Tapi dia menyadari dengan pedih bahwa tuannya tidak bisa menemukan kebahagiaan. Ray memutuskan untuk pensiun dari kariernya dan mengikutinya ke kastil. Dia berencana mengabdikan hidupnya untuk melayani keluarganya. Tapi karena tuannya sudah kehilangan 3 istri, dia mulai merasa gugup. Namun nyonya baru itu berhati emas. Dengan wanita seperti dia di sisimu, kamu bisa menemukan kebahagiaan. Ray berpikir sama, tapi dia sangat marah karena Adipati Agung Utara bertingkah sangat kesal hari ini. Yuna benar-benar jatuh cinta dengan taman yang indah itu. Dia bertanya pada pria itu,
apa bunga favoritmu? Tapi dia menjawab datar, aku sama sekali tidak suka bunga. Dan jawaban itu membuat Ray semakin marah. Yuna menyarankan untuk minum teh, tapi Theo bilang dia akan menyuruhnya dibawa ke kantornya. Wajah gadis itu langsung murung karena sedih. Penasihat itu mengamati Adipati Agung wanita dengan cermat memperhatikan telinganya yang telanjang dan menduga Tuan terganggu olehnya. Dia berbisik pada Ray, "Aku punya ide." Gadis itu menyarankan taktik kejut. Tapi penasihat itu bilang mereka harus menyingkirkan Lord itu dulu. Ray dengan cepat mengarang alasan palsu agar Lord itu menyingkir. Theo berdiri dan berkata pada Yuna, "Aku akan segera kembali." Julius mendekatinya dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya pertanyaan yang terus terang?" Sang pahlawan wanita langsung setuju. Jadi penasihat itu bertanya, "Apakah Lord memberimu hadiah mahal kemarin?" Dia mengangguk. Dan pria itu mengungkapkan, mendiang Adipati Wanita Agung dulu memakai anting-anting itu. Perhiasan itu satu-satunya yang tersisa untuk mengenangnya. Itu sangat berarti bagi Adipati Agung. Sang pahlawan wanita menyadari kesalahan terbesarnya dan bertanya pada penasihat itu apa yang harus dilakukan dalam kekacauan ini. Dia punya alasannya. Risi tetap dekat dengan tuannya. Theo memanggil pelayan itu, bertanya apakah dia berencana untuk menusuknya dari belakang. Karena wajahnya membongkar niatnya, dia membentak, kenapa dia begitu dingin pada nyonya? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Tapi pria berambut gelap itu membalas, bukan dia. Mungkin aku yang jadi masalah baginya, mari kita akui siapa yang suka yang kaku. Theo bertanya, apakah nyonya pernah menyebut anting-anting itu? Ray memeriksa. Maksudmu anting ruby yang ibunya tinggalkan untuknya. Sekarang dia mengerti mengapa Tuan begitu murung. Tapi merajuk karena ini tidak ada gunanya. Rie menduga nyonya menyimpan perhiasan berharga itu untuk sesuatu yang besar. Jadi Tuan harus meminta maaf. Yuna tiba-tiba menyusul mereka, mencoba mengatur napasnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia punya sesuatu untuk dikatakan. Yuna menyerahkan kotak itu dan berkata bahwa mereka sudah menjelaskan semuanya. Anting-anting itu sebenarnya adalah kenangan dari mendiang ibunya. Sekarang dia tidak bisa menerimanya. Theo tidak terkejut hadiah itu membuatnya salah tingkah. Dia sudah menerimanya. Jadi Theo meminta maaf atas masalah yang telah ditimbulkannya. Namun dia tetap meminta Yuna untuk menyimpannya, tapi Yuna menolak. Aku tidak bisa memakainya. Pria berambut gelap itu menegang saat wanita muda itu tiba-tiba mendekatinya dan menatapnya dengan tegas. Dia menjelaskan telinganya tidak ditindik. Ternyata Yuna punya tahi lalat di cuping telinganya. Untuk memakai ini, dia perlu menindik telinganya. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi dia tidak sabar untuk memakai rubi-rubi itu. Jadi dia memohon pada suaminya, "Maukah kau membantuku?" Adipati Agung dari utara bertanya lagi, apakah dia yakin, dan dia mengangguk. Dia sudah ingin memakai anting seumur hidupnya. Ayah meninggalkan bekas di sini semacam tindikan. Tapi itu sebenarnya adalah bekas merah di tubuh suci. Sang pahlawan wanita berseri-seri memberitahunya bahwa dia memintanya secara khusus. Karena dia sangat mempercayainya. Dia mengusap dagunya dan berkata, "Ayo kita mulai." Theo mendekat begitu dekat hingga membuat pipi Una merona. Ini akan sedikit sakit, tapi sang pahlawan berjanji akan membuatnya cepat. Una hanya perlu bertahan. Dia mengangkat jarum ke telinganya. Sang pahlawan wanita memejamkan mata erat saat rasa sakit menyerang darah pun mengalir. Theo membeku kekhawatiran terpancar dari suaranya. "Kau baik-baik saja." Dia langsung berdiri siap memanggil dokter. Tapi Yuna menyeringai. "Masih ada telinga yang lain. Aku bisa mengatasinya sendiri." Theo menggelengkan kepalanya. "Tidak aku yang akan melakukannya." Beberapa saat kemudian, semuanya sudah siap. Dia memasukkan anting-anting itu, lalu menoleh ke Yang Mulia. Dengan kilatan di matanya, dia menatap tanpa napas. Itu indah. Lalu matanya terbelalak. Dia langsung teringat ibunya. Pemuda itu juga teringat.
emosi intens yang dia rasakan saat itu. Tapi itu sudah lama sekali. Mengabaikan salju lebat, dia mencoba memanggil ibunya. Tapi ibunya terbaring, tak sadarkan diri, di tengah hamparan putih tak berujung. Sebelumnya Karen Rouse berjanji pada putranya akan segera kembali. Jadi pertahanan tanah mereka sementara diserahkan kepadanya. Dia lebih seperti seorang ksatria daripada seorang penguasa. Tapi selama misi dia meninggal saat melayani kekaisaran, wanita hebat ini mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menaklukkan utara. Dan akhirnya mengorbankan nyawanya demi kadipaten. Theo harus memastikan kematiannya tidak sia-sia. Untuk melindungi warisannya, dia harus menjadi lebih kuat. Waktu berlalu, dan pada suatu titik, satu-satunya pengingat bahwa Karen Rouse pernah tinggal di sini adalah anting-anting ruby. Theo tidak pernah terlalu memikirkannya, tapi sekarang kesedihan melingkupinya, hanya untuk langsung lenyap saat melihat pemilik barunya. Pria itu ingin memberitahu Yuna betapa bahagianya dia, karena Yuna adalah istrinya. Tapi dia tetap diam dan hanya berterima kasih padanya. Sejujurnya, hanya keluarga yang menggunakan nama panggilannya itu. Dia merasa senang karena Adipati Agung juga bermain dengannya. Pria itu berkata, "Hei, aku tidak punya nama panggilan. Semua orang memanggilku Theo, jadi kamu juga bisa." Karakter utama langsung menerimanya. Sejak Theo memberinya pusaka keluarga, itu mungkin berarti dia sudah menganggapnya sebagai istrinya. Tak lama lagi kamu akan mendapatkan semua rayuan itu. Lalu mereka akan menjadi ayah dan ibu. Pria utama tahu mereka masih sangat jauh dari itu. Tapi pikiran itu tetap membuatnya tersenyum lebar. Keesokan harinya, Yuna dan Ray pergi ke taman. Taman itu tidak pernah membeku berkat batu-batu ajaib itu. Jadi petak bunga itu perlu disiangi terus-menerus. Kalau tidak semuanya akan tumbuh liar. Yuna menyebutkan bunga-bunga biru memiliki aroma yang sangat manis. Mungkin suatu hari mereka bisa mengunjungi tempat itu bersama. Tapi sang pahlawan wanita mengingat nasihat pamannya. Jangan terlalu sering menyebut Ru atau orang, mungkin mengira kamu aneh. Saat ini yang bisa dia lakukan hanyalah menulis surat. Yuna mulai bertanya-tanya apakah surat terakhirnya sudah sampai. Di dalamnya ada sapaan seperti biasa. Beberapa baris tentang betapa beraninya yang mulia. Dan bahwa dia pria paling menarik di utara. Tapi mungkin itu agak berlebihan. Ray menyadari ada yang tidak beres. Tapi Yuna cepat menjelaskan bahwa dia hanya melamun. Tokoh utama terkadang berharap dia bisa memutar waktu kembali. Tapi pelayan itu tiba-tiba memergoki tuannya di semak-semak. Dia jelas berusaha bersembunyi. Ray segera melambai untuk memberi isyarat kepada Adipati Agung agar bersembunyi. Tokoh utama sedang berpikir untuk mengirim surat lagi kepada ayahnya. Tapi kali ini, dia akan memilih kata-katanya dengan hati-hati. Theo tahu dia merindukan rumah. Tapi apakah Una menyesali pilihannya dan ingin kembali sekarang? Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi pelayan pribadi Una terkejut ketika pria itu tiba-tiba berdiri dari semak-semak. Sang pahlawan wanita menoleh mendengar suara itu. Tapi Ray cepat menyuruhnya untuk mengabaikannya. Dia menyarankan untuk menunjukkan bunga yang indah kepada wanita itu. Yuna baru saja mulai memanggilnya dengan nama, dan sekarang dia tiba-tiba akan membatalkan pernikahan. Theo sampai pada kesimpulan itu, tapi dia tidak akan membiarkannya terjadi. Yuna adalah istrinya. Sekarang sudah 2 bulan sejak Yuna tiba. Dia makan dengan baik dan tidak meremehkan masakan lokal. Selalu meminta untuk menyampaikan pujiannya kepada kepala koki. Dia berjalan-jalan setiap hari di taman. Theo sudah memutuskan dia pasti sudah lama melupakan tentang pulang. Jadi, dia tidak menyangka Yuna begitu ingin pergi. Butuh sebulan untuk mencapai Roxy. Tiba-tiba, dia menyadari dia bisa menciptakan kembali permukiman Roxy di kadipaten ini. Klan Yuna bahkan bisa pindah ke sana. Dia ingat Yuna menikahinya demi batu sihir. Jadi Theo akan memberinya lebih banyak batu lagi. Dia pasti akan tinggal dan tidak akan pernah meninggalkannya. Jika Kaisar atau Delkan menghalangi dia, akan menghancurkan mereka.
Entah dari mana suara seorang wanita memanggil Theo pria berambut gelap itu. Pria itu dengan cepat menyembunyikan batu sihir di belakang punggungnya dan tersenyum pada Yuna. Sambil minum teh, dia bertanya, apakah pendakian itu terlalu berat baginya? Tapi Yuna menjawab, tidak ada apa-apanya. Dia hanya tidak ingin mengganggunya dari urusan penting. Jadi, dia rela melakukan pengorbanan apapun untuk itu. Wajah Theo langsung memerah. Gadis itu mengulurkan tangannya dan mengundang pria itu untuk melihat. Pria itu langsung memperhatikan tangan sang Archduchess. Elegan pucat dan sangat lembut. Yuna bilang dia menemukannya di taman dan menawarkannya untuk dicium. Theo setuju sang pahlawan wanita. Merasakan bibir pria itu melayang sangat dekat dengan tangannya. Napasnya menggelitik ujung jarinya. Theo mengatakan, kamu bisa membuat ramuan penyembuh dari tanaman ini untuk orang sakit. Kelopak bunga ini tumbuh di lembah dekat rumah Yuna di Ruhe. Jadi dia sangat senang menemukannya di taman Archduke. Ayah selalu memetik dan menyeduhnya saat dia pilek. Mata Yuna berbinar hanya dengan memikirkan rumah. Jadi pria itu berencana memberinya setumpuk batu ajaib besok. Dan Yuna tiba-tiba bertanya, apakah dia keberatan jika dia melakukan perjalanan ke sana? Theo bertanya apakah dia serius. Dan dia bilang, dia hanya butuh beberapa peralatan pengering. Sang pahlawan wanita menyarankan untuk ikut, meskipun Theo telah menyimpang dari jalur. Dia menyukai ide itu. Dia bisa menyelinap keluar dari kadipaten selama berminggu-minggu tanpa beban. Julius akan sangat cocok untuk peran wakil. Theo setuju dan berkata, dia akan meminta penasihat untuk berkemas. Mereka akan di jalan setidaknya sebulan. Jadi kita harus bersiap. Tapi pemeran utama wanita baru saja membicarakan pasar kota yang tidak terlalu jauh. Tidak mungkin mereka membutuhkan semua perlengkapan itu. Mereka bilang ada banyak makanan enak di sana. Pria itu membeku begitu. Dia mengerti apa yang wanita itu katakan. Keesokan harinya, Ray memberitahu wanita itu bahwa pasar akan ramai. Jadi, dia tidak bisa berkeliaran jauh dari tuannya. Harus tetap waspada. Yuna berjanji akan membeli banyak makanan enak setelah semuanya siap. Ray mengantar Nona Julius. Penasihat meminta Nona itu naik ke kereta. Lalu segera berkata, tuannya akan segera tiba. Gadis itu tersenyum dan berterima kasih pada Julius. Pria itu menutup pintu memindai area sekitar. Berpikir tuan sebaiknya bergegas. Pemeran utama wanita menduga, Theo punya banyak sekali pekerjaan hari ini. Itulah mengapa dia terlambat. Tetap saja, itu manis mereka berkendara bersama. Mungkin mereka bahkan bisa berpegangan tangan. Pintu kereta tiba-tiba terbuka, dan sang Adipati Agung cepat meminta maaf kepada wanita muda itu karena membuatnya menunggu. Dia pikir Yuna terlihat lebih seperti kelinci hari ini. Pria itu menjelaskan, dia hampir menyelesaikan semua urusannya. Sejujurnya, tidak banyak pekerjaan hari ini. Tapi Theo harus menjaga citra pria penting di depan istrinya. Julius mengumumkan mereka sedang dalam perjalanan. Yuna menyadari ada yang aneh pada Theo hari ini. Rambutnya disisir rapi. Dia baru potong rambut dan bahkan memakai dasi. Sesuatu yang sangat dia benci. Dia memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan peralatan untuk mengeringkan daun dan dia ingin mengambil permen. Tiba-tiba kereta menabrak kerikil. Kereta mengerem mendadak, dan Julius bergegas memeriksa apakah pasangan itu baik-baik saja. Dia meminta maaf jika itu mengejutkan mereka saat itu. Yuna berada dalam pelukannya. Wajah sang pahlawan langsung memerah karena sedekat ini dengannya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia mencium aroma bunga yang manis. Dia harus segera kabur. Tapi bibir pria berambut gelap itu mulai mendekat padanya, dan dia tidak berniat menghentikannya. Matanya sudah terpejam. Julius menyela berteriak menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Theo mengabaikannya dalam hati, berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia berdoa telinga Yuna masih tersumbat, tapi dia berkedip dan menyahut menawarkan diri untuk membalas penasihat itu. Adipati Agung memberi isyarat aman, kita bisa terus bergerak. Kini para pahlawan duduk berdampingan. Jari-jari mereka menggantung seolah butuh izin dari paus.
Pahlawan wanita utama yang pertama kali bergerak seringan bulu. Ujung jarinya menyentuh lengannya, dan Theo nyaris kehilangan keberaniannya. Wajah Theo langsung memerah padam di bawah kerahnya. Adipati Agung mengunci momennya sekarang atau tidak sama sekali. Dia menarik napas dan melakukannya. Menggenggam tangan Yuna seperti orang kesurupan, tapi Julius membentak, "Yang mulia, kita sudah sampai." Dan seketika mereka terpisah. Kini duduk berhadapan seperti orang asing, Yuna mengerutkan kening. Mengapa pasar sepi sekali, tidak ada seorang pun terlihat? Theo menggaruk dagunya. Tidak tahu, jujur saja. Sang pahlawan wanita menunjuk ke kedai teh dengan dagunya. "Ayo ke sana," katanya, dan sang Adipati Agung tentu saja mengikutinya. Julius berpikir itu tidak akan memakan waktu lama. Mereka punya 2 jam untuk menyelesaikannya. Karena pria itu menutup seluruh pasar untuk penduduk kota. Perdagangan di kota itu langsung mati. Orang-orang sekarang terjebak menunggu. Lord Theo berjanji mereka akan bergerak cepat. Namun melihat mereka bahagia adalah sentuhan yang menyenangkan. Pedagang itu mengucapkan selamat hari kepada Tuan dan Nyonya. Tepat setelah pahlawan kita meninggalkan tokonya. Mereka sudah memiliki semua yang mereka butuhkan sekarang. Yuna menyarankan untuk mampir ke satu tempat lagi. Para pedagang tampak ketakutan. Tapi sang pahlawan tidak mengharapkan apapun selain ketakutan dari mereka lagi. Langkah cerdas mengunci pasar saat mereka di sana, Theo. Tidak ingin Yuna menyadari bahwa semua orang sangat takut padanya. Sang pahlawan wanita menunjuk ke sebuah toko permen dan memberitahu pria itu bahwa dia ingin mencicipinya. Stroberi, jeruk, keprok, bahkan persik ada di menu. Gadis penjual barang itu terpana dengan tingginya. Ibunya memperingatkan bahwa dia akan dibawa pergi oleh Adipati Agung jika dia nakal. Kini anak itu ketakutan setengah mati. Yuna meminta rekomendasi kepada penjaga toko muda itu tentang apa yang harus dibeli. Anak itu menatap keindahan itu dengan takjub. Gadis itu berkata, stroberi itu enak, tapi dia sendiri lebih suka jeruk mandarin. Sementara adik laki-lakinya sangat menyukai apel. Lalu Yuna menoleh ke Theo dan bertanya, mana yang harus dipilih? Pria itu langsung berkata, kita ambil semuanya. Pahlawan wanita utama itu tertawa dan membalas Adipati Agung. Jika kita melahap semua permen ini, makan malam pasti akan batal. Jadi mereka memutuskan untuk mencoba stroberi dan jeruk mandarin. Orang-orang di belakang para pahlawan mulai berbisik begitu mereka melihat Adipati Agung. Dia mencabik-cabik orang hidup-hidup. Tapi di samping Adipati Agung yang cantik, dia terlihat lebih seperti anjing kecil yang sedang dimabuk cinta. Anak itu menyerahkan camilan itu kepada wanita itu. Yuna mengucapkan terima kasih singkat kepada gadis itu karena telah membantunya memilih. Sang pahlawan wanita menyadari bahwa anak itu tampak sedikit pucat, tapi gadis itu bergegas keluar. Aku hanya perlu duduk sebentar. Semua ini adalah ulah Adipati Agung. Yuna memberitahunya, kami akan menjaga stand tetap berjalan selagi kamu beristirahat. Anak itu mengacungkan jempol dan berkata, aku segera kembali. Senyum sang pahlawan wanita tidak pernah pudar. Tapi begitu gadis itu lari, wanita muda itu mengakui kepada pria itu bahwa dia tidak merasa baik-baik saja saat ini. Tempat itu benar-benar sepi. Hari ini tidak ada siapa-siapa. Di toko-toko tidak ada apa-apa. Kini Theo merasa bersalah. Dia tidak ingin Yuna marah. Jadi dia memberi isyarat kepada penasihatnya untuk segera membuka gerbang. Baru semenit berlalu dan pasar sudah ramai. Yuna berdoa agar seseorang membeli buah. Seorang anak melihat kios permen dan memohon ayahnya untuk membeli buah. Tapi pria itu membeku saat melihat Adipati Agung. Begitu anak itu sampai di kios Yuna, memberinya sampel. Ayah anak laki-laki itu dengan gugup meminta buah persik. Dan sang pahlawan wanita dengan cepat mengambil satu berterima kasih atas pembelian mereka. Theo mendoakan mereka makan enak. Dengan begini hari berlalu begitu cepat. Semuanya berjalan lancar kecuali sang pahlawan wanita. Terus bertanya-tanya, mengapa penduduk kota takut pada Adipati Agung? Pria itu terlalu baik untuk hal itu. Yuna memutuskan untuk sedikit bersantai.
Jadi dia menyerahkan stroberi kepada Theo dan menyuruhnya mencicipinya. Tangannya meluncur ke arah tangan Theo dan dia menghela napas. Stroberi ini benar-benar enak. Theo langsung membeku. Sang pahlawan wanita merayap mendekat. Dia akhirnya mencicipi stroberi yang diberi gula. Oke, dia tidak terlalu menyukainya, tapi Juna yang membuatnya jadi sudahlah. Dia menyarankan untuk pergi ke pasar lagi segera. Theo tidak akan mengeluh. Malam tiba, dan Adipati Agung berdiri di jendela kantornya, mengingat kembali kejadian hari itu. Juna adalah yang pertama menggenggam tangannya. Dia tidak percaya gadis itu juga menyukainya. Theo sangat senang dengan sentuhan pertama mereka dan mengambil anggur mewah yang selama ini dia simpan untuk acara besar. Julius masuk dan menyampaikan kabar. Mereka telah membeli semua yang tidak bisa dijual pedagang sebelum matahari terbenam. Orang-orang berterima kasih atas langkah Adipati Agung. Kabarnya Adipati Agung sendiri yang mendukung mereka. Lalu Julius membeberkan laporan tentang Delcane. Dia telah mendekati imam besar kuil Daphne. Theo menyelami laporan itu. Itu tampak mencurigakan dan Julius membenarkan firasat itu. Pertemuan itu terjadi tepat di mata badai. Kuil utama Dewi Daphne berada tepat di tengah mata badai. Di puncak gunung tempat angin puyuh mengamuk sejak zaman dahulu kala. Hanya pendeta terpilih yang bisa masuk. Sebelum meninggalkan kuil, dia akan kehilangan semua ingatan tentang waktu yang dihabiskan di sana. Delcan menghubungi seorang pendeta untuk bertanya tentang Sang Santa. Imam besar mengatakan, Adipati Agung wanita adalah Sang Santa. Sang Santa dipenuhi cahaya Dewi murni seperti salju, bersinar seperti matahari, dan kau akan mengenalinya dari tanda merah di telinganya. Ketika jati dirinya yang sebenarnya terungkap, semua orang di sekitar akan melihat tujuannya dengan jelas. Yang mulia mendapatkan tanda itu setelah upacara kedewasaan. Dan musim-musim di Pulau Ru mulai berubah setelah itu. Mereka menemukan batu dengan tulisan Ru di dekat mata badai. Tapi bahkan Delcan tidak bisa menyatukan semua detailnya. Yang mulia tidak melihat batu apapun. Saat dia bergegas menyelamatkan ibunya, Julius bilang dia akan mulai dengan menghubungi penduduk lokal, Ru. Theo tidak mengerti mengapa semua petunjuk mengarah kembali ke mata badai. Penasihat Adipati Agung yang menaiki tangga spiral berkata dengan suara lelah untuk menunggu sebentar. Milin adik perempuannya. Dia berhenti dan bertanya, apakah dia sudah kelelahan? Julius mengingatkannya tentang pekerjaan mejanya dan tumpukan dokumen. Milin memanggilnya pengecut dan bertanya tentang Adipati wanita. Seperti apa dia Julius bilang, dia orang yang baik. Adipati Agung sangat peduli padanya. Milan mendengar mereka bahkan pergi ke kota baru-baru ini dan berkencan romantis. Tapi Julius hanya menyuruhnya berhenti mengoceh omong kosong. Lalu dia mengetuk pintu yang mulia. Penasihat Adipati Agung memberitahu nyonyanya bahwa dia membawa pelayan baru dan dia segera mengizinkan mereka masuk. Ray sedang menyisir rambutnya dengan hati-hati. Pahlawan wanita utama menyambut gadis baru. Maylin dengan cepat memperkenalkan dirinya kepada Yang Mulia dan berjanji akan menjalankan tugasnya dengan serius. Yuna berterima kasih padanya sebelumnya atas bantuannya. Sejujurnya, Milin sedikit kesal pada kakak laki-lakinya karena tidak memberitahu sedikit pun bahwa Archduchess itu sangat menawan. Itu adalah hari pertama Milin bekerja. Ray berkata dia akan kembali ke tugas pelatihannya. Milin menawarkan diri untuk mengambil alih rutinitas perawatan rambut Ray. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia benar-benar memukau hari ini, terutama rambutnya. Itu seperti sihir seperti salju pertama. Meskipun Jun mungkin sudah mendengar kalimat itu jutaan kali. Lalu Meline menyarankan, wanita itu berjalan-jalan dengan Archduke di tengah salju. Ada pepatah, jika kamu menyaksikan salju pertama bersama seseorang yang kamu cintai, romansamu akan abadi. Itu indah dan sangat romantis. Senyum tersungging di bibir pahlawan wanita itu. Dia sangat ingin bersama Archduke
seperti pasangan suami istri sungguhan, dan gadis muda itu, percaya itu, sangat mungkin selama perjalanan. Yuna bertanya, bagaimana penduduk Phoenix menghabiskan waktu luang mereka? Mungkin mereka punya festival atau pasar. Adipati Agung sering meninggalkan benteng untuk bekerja di kadipaten lain. Dan Yuna sangat ingin melihat beberapa tempat itu bersamanya. Mendengar ini, Maline merasa ingin berbagi kebijaksanaannya. Dia berjanji akan membuat daftar festival dan tempat-tempat wajib kunjung di Phoenix. Yuna menyarankan untuk kembali dan mampir ke Menara Putih dalam perjalanan Adipati Agung. Mendekati mereka dan bertanya, apakah mereka benar-benar sudah akan pergi? Sang pahlawan wanita berseri-seri saat melihat Theo. Dia bertanya, apakah Theo juga memutuskan untuk berjalan-jalan? Dia tersenyum tipis dan berkata, dia hanya butuh udara segar. Dia juga berpikir akan menyenangkan untuk berjalan bersama. Theo memperhatikan gadis yang tidak dikenalnya itu, jadi Milin, segera memperkenalkan diri. Sang pahlawan wanita meminta maaf kepada Yang Mulia dan menjelaskan bahwa mereka sudah memutuskan untuk pergi ke Menara Putih, tapi menara itu sebenarnya hitam. Theo menjelaskan bahwa saat salju turun, atap menara berubah seputih salju, dan penduduk kota menganggapnya sebagai tanda bahwa musim dingin telah tiba. Yuna bertanya, kapan salju pertama akan turun? Dia perlu mengajak Theo jalan-jalan. Tapi kemudian Theo mengejutkannya dengan mengatakan dia tidak tahu dan jujur berharap tidak ada salju sama sekali. Dia benci salju dan bahkan pemandangan warna putih membuatnya mual. Yuna berkedip bingung apakah salju pertama bukan hal yang baik. Tapi sang Adipati Agung hanya menjawab dengan tegas. Tidak ada yang namanya salju yang baik di alam. Membuat para gadis tertegun. Tiba-tiba Yuna berbalik dan mengumumkan, baiklah jika kau sangat membenci warna putih aku pergi. Maylin segera meminta maaf kepada Tuan. Karakter utama bingung, benar-benar tidak tahu mengapa Yuna bereaksi begitu tajam. Kemudian Julius bertanya, apakah dia bisa memberikan laporan? Theo menatapnya tajam, lalu memberi izin. Penasihat itu mengira Yang Mulia sudah tahu. Tapi Adipati Agung wanita belum meninggalkan menara sepanjang hari. Dia meminta makanan dikirim ke kamarnya. Sang Lord Melotot bertanya, mengapa dia tidak lagi berjalan-jalan. Dalam kekacauan ini, satu langkah salah dari penasihat dan dia pasti akan dipenggal. Julius berkata, cukup adil kamu bisa mengerti maksudnya. Dia tidak ingin berpapasan dengan Theo. Jadi dia tetap terkurung. Pria itu bingung, jadi Julius bertanya, apa warna rambut Yang Mulia? Theo menjawab, putih. Penasihat itu menambahkan, salju juga putih. Kemarin Tuan berkata dia membenci bahkan pemandangan salju. Dan dia pikir itu juga sindiran untuk rambutnya. Sang Lord sangat marah. Julius menambahkan, dia mengikuti logika itu. Semua orang berkata, rambutnya seputih salju yang baru turun. Lord Theo menghampiri penasihatnya dengan marah dan menuntut untuk tahu apa hubungannya ini dengan apapun di dunia ini. Sang pahlawan berpikir rambut Yuna tidak hanya putih, tapi juga memiliki cahaya hangat. Julius setuju, tapi yang benar-benar penting adalah bagaimana Yuna melihatnya sendiri. Dia berjalan santai ke pintu dan mengumumkan bahwa dia akan pergi. Sang pahlawan tidak bisa membiarkan begitu saja. Jadi dia bergegas ke kursinya dan meraih mantelnya. Dia perlu bicara dengan Yuna secepatnya. Dia mengetuk pintu dan bertanya, apakah Yuna ada di sana? Tidak ada jawaban. Jadi Adipati Agung memberitahu wanita muda itu, dia perlu mengatakan sesuatu padanya. Sekarang juga, itulah mengapa dia ingin bertemu dan mengobrol. Yuna akhirnya membuka pintu dan membiarkannya masuk. Pria itu terpaku saat melihat Yuna terbungkus selimut tebal ini yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Hanya wajahnya yang terlihat. Dia memintanya duduk dan dia mengangguk. Theo menawarkan untuk melepas selimut itu, tapi Yuna menggelengkan kepalanya. Karena Adipati Agung membenci rambutnya, karena mengingatkannya pada salju. Melakukan itu adalah ide yang buruk. Pria itu melangkah maju dan menarik selimut dari kepalanya. Dia bilang dia tidak pernah berpikir
Rambutnya terlihat seperti salju. Theo mengakui dia sebenarnya berpikir rambutnya sangat indah dan matanya berbinar karena terkejut. Adipati Agung meminta maaf kepada Yuna karena telah menyakitinya, tapi dia sendiri meminta maaf karena tidak memahami semuanya dengan benar. Tokoh utama mengakui dia selalu merasa canggung di dekatnya. Dan Yuna bertanya mengapa. Theo merasa malu karena mencoba memaksanya untuk tinggal di utara. Yuna bertanya mengapa dia tidak suka salju sang pahlawan wanita. Membeku saat dia mengetahui salju membunuh ibu kesayangan Adipati Agung pada awalnya. Kekaisaran memiliki sangat sedikit batu sihir, persediaannya selalu terbatas, dan orang-orang Phoenix selalu kedinginan. Lalu kerajaan Bai berjanji akan mencabut pembatasan jika mereka menjelajahi mata badai. Mata badai adalah tempat badai salju mengamuk tanpa henti, peluang untuk selamat hampir tidak ada. Tapi Ibu Theo, Adipati Agung Karen Rose, langsung menuju mata badai untuk menyelamatkan rakyatnya. Dia bilang dia nyaris tidak menemukan tubuhnya, karena saat dia sampai di sana, salju hampir menguburnya. Itulah mengapa Theo membenci salju. Tanpa itu, pria itu bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkan ibunya. Yuna diam-diam berkata, dia sangat menyesal. Theo tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Karakter utama membeku dan menatapnya dengan terkejut. Saat dia meraih dan dengan lembut menyentuh jarinya di atas anting-anting di telinganya. Mengenakan anting-anting itu adalah kenyamanannya. Lalu Theo berdiri dan tiba-tiba menyuruh gadis itu untuk beristirahat. Yuna bertanya, apakah dia sudah minum lagi hari ini? Dan sang Adipati Agung membeku di tempat. Rahasianya adalah, Yuna selama ini mengintipnya melalui celah pintu. Sang pahlawan wanita menawarkan untuk minum bersamanya. Sang Adipati Agung tertegun oleh tawarannya. Theo terlihat sangat sedih menceritakan kisahnya. Tidak heran sang pahlawan wanita ingin menghiburnya. Alkohol selalu meningkatkan suasana hatinya dan memberinya keberanian untuk melakukan hal-hal yang tidak akan pernah berani dilakukannya jika tidak. Gambar-gambar mulai membanjiri pikiran Theo. Dia dengan cepat menepisnya dan bertanya padanya, "Kau pernah minum sebelumnya?" Yuna mengangguk dan berkata dia pernah minum segelas anggur saat berlayar di kapal. Sang pahlawan pasti membutuhkan sedikit lebih banyak keberanian malam ini. Itulah mengapa dia menyetujui tawaran gadis itu. Theo berharap dia tidak terlalu lama memilih minuman. Dia melihat bayangannya di jendela dan menyadari dia mulai kehilangan ketajamannya. Jadi besok waktunya nge-gym. Dia masuk ke kamar dan langsung minta maaf karena sudah menunggu lama. Tapi Yuna sudah tertidur. Dia menghabiskan sepanjang hari membersihkan menara hari ini. Dia tidak keberatan Yuna tidur siang. Jadi dia memutuskan untuk melihatnya tidur dan berbaring di sampingnya. Yuna cantik bahkan saat tidur. Tiba-tiba Theo melihat sehelai rambut menyelinap ke mulutnya. Itu hanya sehelai kecil. Jadi dia mengulurkan tangan untuk menyingkirkannya, bukan masalah besar. Yuna tiba-tiba berguling ke arahnya, sekarang bibirnya sangat dekat. Wajahnya langsung memerah, napasnya sudah membuatnya kehilangan ketenangan. Dia hendak menarik diri ketika Yuna tiba-tiba menekan kakinya. Tidak ada yang pernah membuatnya kesal seperti itu sejak dia lahir. Setelah beberapa menit berlalu, sang pahlawan wanita perlahan membuka matanya, masih bingung apa yang terjadi. Dia menyadari dia sedikit tertidur. Lalu Yuna menyadari apa yang terjadi dan matanya membelalak. Sang pahlawan wanita mulai meminta maaf kepada Theo, menjelaskan bahwa dia bahkan tidak menyadari dirinya tertidur. Theo hanya mengatakan semuanya baik-baik saja. Dia menawarkan untuk mencoba anggur itu. Tapi kemudian Meilin masuk dan menyapa Yang Mulia dan tidak langsung menyadari keberadaan Adipati Agung. Baru kemudian dia melihat ekspresi tegas sang bangsawan. Meilin langsung tersipu dan meminta maaf. Sang pahlawan wanita terkejut. Dia pikir baru sedikit waktu berlalu, tapi ternyata sudah pagi. Theo berdiri dan menyarankan menunda anggur itu untuk lain waktu. Yuna menggandeng tangannya dan menyarankan untuk makan malam saja, malam ini. Lalu mereka bisa membuka anggur itu karena sang pahlawan wanita merasa itu adalah tugasnya
untuk setidaknya mencicipi sesuatu yang Theo pilih. Mailin meminta maaf kepada Adipati Agung wanita sekali lagi, tapi Yuna hanya mengatakan dia tidak perlu khawatir sang pahlawan wanita mendapat ide dan meminta pelayan pribadinya untuk memberitahunya seperti apa ibu sang bangsawan. Gadis itu mengatakan Karen Rose adalah wanita yang hebat. Sang bangsawan melakukan segala yang dia bisa untuk membawanya pulang. Saat dia berkuda sendirian, langsung menuju pusat badai. Kekacauan pecah dan semua orang mengira dia tidak akan kembali. Untungnya, para ksatria menemukannya tepat waktu dan membawanya kembali ke kastil. Tapi setelah itu sang lord sangat ingin berperang. Sang pahlawan wanita berpikir, jika Theo berada di posisinya, dia akan membenci salju. Sama seperti setelah mengalami hal seperti itu, kini Yuna memutuskan untuk membalas kebaikan pria itu. Dia muncul dengan pakaian yang indah. Sang pahlawan wanita bertanya pada Adipati Agung, apakah dia bisa duduk di sampingnya. Dan pria berambut gelap itu langsung setuju. Saat makan malam, Yuna menceritakan bagaimana harinya. Dia membersihkan seluruh lantai bawah menara. Meskipun itu bukan bagian dari pekerjaan Adipati Agung wanita, Yuna berpikir itu penting dan memberitahu pria itu bahwa kamar mereka akan ada di sana. Tanpa jendela rasanya sangat nyaman di sana. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Wajahnya langsung memerah. Tapi dia cepat tersadar dan tiba-tiba menyadari. Yuna jauh lebih berani dari yang dia kira. Tiba-tiba saja, gadis itu keceplosan kalau ada tempat untuk bersembunyi dari salju. Karena sekarang dia juga membencinya. Jadi saat salju pertama turun, mereka bisa menyelinap ke sana. Untuk menghindari terjebak di satu ruangan, mereka bisa menjelajahi menara. Tak disangka sang pahlawan wanita bertanya pada pria itu dengan nada sedih. Apakah salju membuatnya merasa sedih? Dia tidak ingin pria itu sendirian di saat-saat seperti itu. Yuna juga sangat ingin mengenal Theo lebih baik. Wajah Adipati Agung berseri dengan senyum hangat, dan dia memberitahu gadis itu bahwa dia juga sangat ingin mengenalnya. Lalu Yuna bercerita bahwa ibunya meninggal muda dan dia dibesarkan oleh ayahnya. Ayahnya tidak pernah suka membicarakannya. Setiap kali sang pahlawan wanita ingin tahu sesuatu tentang ibunya, dia akan menyalakan api di pantai. Ayahnya akan lebih terbuka di depan api itu. Saat musim dingin tiba, Theo menyarankan untuk menyalakan api juga. Dia menuangkan segelas anggur dan dengan senyum hangat mengatakan itu akan membuat mereka lebih mudah jujur satu sama lain. Yuna menatap bayangannya. Jika suatu malam musim dingin, dia mendapati dirinya duduk di dekat api bersama Theo. Dia langsung bertanya, apakah dia bisa menjadi istri sahnya? Adipati Agung mengangkat gelas untuk menyambut datangnya musim dingin. Tiba-tiba Julius menerobos masuk ke kantor. Theo hendak memprotes, tetapi penasihat itu mengatakan mereka punya tamu. Dia mengaku berasal dari Pulau Ruka, memperkenalkan diri sebagai Azerim, dan menambahkan bahwa Yang Mulia pasti mengenalnya. Yuna bersorak, itu temanku. Dia meminta untuk menemuinya, dan Theo berkata, dia akan ikut juga. Sang pahlawan wanita berlari sambil bersenandung kecil. Penasihat itu bertanya kepada Yang Mulia, apakah dia menyadari bahwa teman Adipati wanita itu seorang pria? Azarim menoleh mendengar suara Yuna. Dia adalah pewaris suku Upon di Pulau Ruka. Sang pahlawan wanita berlari cepat ke arah pria itu dan memeluknya erat. Azurin memeluknya tak kalah erat sebagai balasan. Pria itu berkata, dia sangat ingin bertemu dengannya. Theo membeku saat melihat mereka berpegangan tangan. Mereka selalu berpelukan dan berpegangan tangan. Tapi sebagai Adipati Agung Utara, dia tidak bisa mencerna apakah itu hal yang normal. Yuna memperkenalkan Theo kepada teman masa kecilnya. Wajah pria itu tegang dan kaku. Azerim langsung menghampiri Adipati Agung, memberinya anggukan hormat, dan mengulurkan tangannya seolah-olah dia ingin berurusan.
Lalu Azerim memperkenalkan dirinya kepada suami Yuna gadis itu. Langsung memerah dan meminta maaf kepada Adipati Agung atas kurangnya etiket temannya. Yuna dengan cepat memberitahu Azerim bahwa itu adalah Adipati Agung Phoenix. Dan pria itu kembali berjabat tangan dengan sopan. Theo tidak ingin Yuna merasa tidak nyaman. Jadi dia menjabat tangan itu dengan bibir terkatup rapat. Tapi di dalam hatinya, dia tidak bisa memaafkan pria ini karena memeluk Yuna. Jadi dia meremas tangan Azerim sekuat penjepit. Teman Yuna menggumamkan sesuatu tentang apakah Adipati Agung itu beruang. Pria yang sangat besar, tapi mereka berbicara dalam bahasa lain. Jadi Theo memaksakan senyum dan meminta Yuna menerjemahkan untuknya. Una memutar matanya dan membentak temannya. Bicara saja bahasa umum dong. Tiba-tiba Azerim nyeletuk bahwa dia kelaparan. Theo melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan pada Yuna betapa murah hati dirinya sebagai suami dan betapa tenang dirinya sebagai bangsawan, mengabaikan keakraban temannya. Jadi dia bilang pada Azerim bahwa dia akan memberinya makan. Tentu saja, teman baik istrinya bisa merasa seperti di rumah sendiri. Sebersit kebingungan melintas di wajah Azerim. Begitu sang pahlawan duduk, sang pahlawan wanita bertanya pada temannya bagaimana keadaan di desa dan apakah cuaca sudah memburuk. Azerim meyakinkannya, mengatakan tidak perlu khawatir. Theo tiba-tiba bertanya, apakah makanannya sudah habis? Dia menunjuk sang Adipati Agung dan menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah piring kosongnya. Tapi gadis itu memintanya untuk tidak menunjuk. Theo dalam hati mengutuk anak nakal itu. Karena yang mulia sudah makan, dia bisa pergi saja. Karena Azuram punya banyak hal untuk dibicarakan dengan teman masa kecilnya. Tapi sang Adipati Agung dengan kesal menolak untuk pergi. Dia memerintahkan Julius untuk membawa lebih banyak makanan. Adipati Agung tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Jadi dia akan terus makan sampai makan malamnya mau keluar. Una menjelaskan bahwa Theo sangat suka makan banyak. Dia memberitahu mereka betapa dia merindukan semua orang selama ini. Temannya tersenyum hangat, memberitahunya bahwa dia sangat merindukannya. Yuna terus terbayang di benaknya sepanjang hari. Azerim menyesal telah melepaskannya saat itu. Adipati Agung mencengkeram garpunya dengan marah. Tapi Yuna mengumumkan bahwa dia baik-baik saja di sana. Dia sudah punya 2 teman di sini, Ray dan Melin. Ditambah lagi sekretaris Adipati Julius, selalu ada untuk membantu. Theo sangat baik padanya. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya Yuna. Theo berkata, itu wajar saja. Tidak perlu berterima kasih padanya. Dan jika dia membutuhkan sesuatu, dia akan mengurusnya. Azerim berkata, dia senang mendengar. Yang mulia bersikap baik kepada Yuna. Adipati Agung menyadari kunjungan ini punya tujuan. Temannya menjelaskan bahwa jika bukan karena penguasa utara, wanita itu pasti sudah menikah dengannya. Menikahi bangsawan itu, wajar saja Theo membalas dalam bahasa mereka. Mereka akan menyebut itu omong kosong. Frasa itu digunakan untuk menggambarkan omong kosong belaka. Yuna mengerutkan kening marah dan bertanya pada teman masa kecilnya. Mengapa ia membahas hal itu di meja makan? Ia tidak tahu apa yang salah dengan Azerim. Azerim meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanya ingin melihat bagaimana reaksinya. Ia menjelaskan kepada pacarnya dalam bahasa lain bahwa semua ini diperlukan untuk menguji jati dirinya yang sebenarnya. Yuna ingin menjadi istri yang baik bagi Theo. Tapi situasinya sangat canggung sekarang. Azerim menundukkan pandangannya dan meminta maaf. Lelucon itu sudah keterlaluan. Ia berterima kasih karena mereka telah menjaga Yuna. Dan sang Adipati Agung yang stres, membalas bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang suami. Yuna selalu bilang ia menyukai pria yang bisa diandalkan. Hari sudah larut, jadi Theo menyarankan untuk mengakhiri makan malam. Azerim memberitahu pacarnya. Ia merindukan masa-masa ketika mereka mengobrol tentang segala hal selama berhari-hari. Tapi Theo menyela mengatakan, kamar tamu berada di tempat lain. Teman Yuna hendak mengatakan, dia akan menginap di tempatnya, tapi sang Lord segera menghentikannya. Yuna menyarankan mereka bicara besok.
Theo semakin kesal dengan seluruh situasi itu. Setelah beberapa saat, dia membanting botol minuman keras termahal miliknya ke meja. Pria itu sudah membenci bajingan ini. Dia tidak tahan membayangkan Yuna terluka dan pulang. Tiba-tiba, Adipati Agung Phoenix mendengar suara seperti kerikil mengenai jendela. Dan segera siaga tinggi. Itu Yuna melambai padanya. Ternyata dia melupakan sesuatu yang perlu dia berikan padanya. Itu adalah teh daun Theo terkejut Yuna datang hanya untuk hal seperti ini. Dia menjelaskan bahwa dia sangat ingin dia menjadi yang pertama mencobanya. Yuna berterima kasih padanya karena sangat baik pada Azurium hari ini. Sang Adipati Agung tersenyum dan berjanji akan mencoba teh itu. Larut malam itu, Azurium sedang berjalan di lorong. Dia membeku saat sebuah suara dari belakang memerintahkannya untuk berhenti. Tatapan dingin Adipati bisa menakuti bahkan pria paling berani sekalipun. Bertanya pada Azerim kemana dia pikir akan pergi selarut ini. Pria itu membentak bahwa dia belum memberi izin untuk menggunakan namanya. Azerim menunjukkan wajah aslinya. Saat itu juga, Adipati mengulangi pertanyaannya. Azurim membalas bahwa dia tidak bisa tidur dan perlu menemui Yuna. Saat itu juga, suara Theo menjadi dingin. Kapan kau berencana pulang? Azurim mengangkat bahu. Hanya bermaksud menemui Yuna, lalu langsung pergi dari benua ini. Tapi aku mengerti. Sekarang aku harus tinggal lebih lama lagi. Adipati mengingatkanku bahwa pewaris tidak bisa absen dari tanah mereka selama ini. Azaram berkata, dia menjadi pewaris dengan sengaja. Karena dia ingin menikahi Yuna, dia tidak tahan kalau gadisnya harus berakhir dengan seseorang seperti Adipati Utara yang hanya mengandalkan kekuatan kasar. Azaram sangat marah karena Theo yang menawarkan batu ajaib sebagai ganti seorang istri. Adipati menyeringai dan mengingatkannya bahwa mereka sendiri yang menyetujuinya, tapi si rambut coklat menentangnya sejak awal. Delkan selalu membuatnya kesal, tapi pada akhirnya Azerim membiarkan Yuna pergi. Dia tidak perlu mengeluhkannya lagi. Azerim menyadari para Adipati Agung hanya memanfaatkan keputusasaan mereka sebagai alasan untuk menahan Yuna di sini. Kini si rambut coklat mengerti mengapa pernikahan adalah syarat utamanya. Tapi Adipati Agung memperjelasnya, dia akan membiarkannya keluar hidup-hidup hanya karena dia teriak Azerim. Mereka akan bertemu di arena latihan besok, dan Yuna sama sekali tidak boleh tahu Azarim adalah idola kampung halaman. Tokoh utama bertanya pada Melin, apakah Yang Mulia terlihat seperti bangsawan sejati? Melin terdiam mendengar pertanyaan itu. Yuna terkagum-kagum bahwa Yang Mulia sangat tampan memukau dengan fitur aristokrat yang tajam itu. Tapi Meline mengenal Adipati Agung dari sudut pandang yang berbeda. Tiba-tiba dia bertanya di mana Rey, dan Yuna menjawab bahwa dia sedikit terlambat hari ini. Rumornya sesuatu yang besar sedang terjadi di arena latihan hari ini. Jadi kurasa dia ada di sana sekarang. Para ksatria mengepung Azurim dan mulai menginterogasinya. Pria itu mulai mengarang cerita tentang bagaimana dia mengalahkan beruang hanya dengan belati. Azerem menambahkan bahwa dia mengobrol dengan para pelayan wanita yang rupanya menyukai para ksatria. Dia menawarkan untuk mempertemukan mereka jika tertarik. Adipati Agung dengan dingin bertanya, mengapa mereka tidak berlatih? Azara memberitahu Yang Mulia bahwa Anda terlambat dan mengakui dia mulai berpikir Anda tidak akan datang sama sekali. Tanpa sepatah kata pun Theo melemparkan pedang latihan kepada lawannya. Dia menyuruh Azaram bersyukur, itu bukan pedang sungguhan. Para ksatria segera mulai berbisik-bisik. Yang Mulia sudah lama tidak berlatih tanding dengan siapapun. Namun anak ini terlalu percaya diri. Azerim mengambil kuda-kuda, bertarungnya, dan menantang lawannya. Kenapa gugup sekali? Tapi Theo dengan tenang menjawab, dia hanya mencari cara untuk mengalahkannya, tanpa membuatnya cacat permanen. Pria berambut pirang itu menggenggam erat gagang pedang. Kata-kata itu benar-benar membuatnya kesal pikirnya. Dia ingin melihat bagaimana Adipati Agung akan bermain dan menyerbu duluan. Yakin dia bisa mengalahkannya, tapi Theo menghindarinya dengan mudah. Lalu Azarium menyerang lagi, tapi berhasil diblokir.
Mata Adipati Agung terbelalak saat pria lain itu menyeringai sombong dan berkata, "Yuna tidak akan bahagia di sini. Pria tak berperasaan seperti itu tidak baik untuknya." Theo lengah dan Azerim berhasil memukul sisinya. Dia pikir kejam menahan Yuna terkurung di tempat dingin. Tapi Adipati Agung hanya menyeringai dan bertanya, "Sudah selesai bicara atau masih ada lagi yang mau kau katakan?" Theo berkata, "Ayo selesaikan, ini beri dia pelajaran dan bereskan." Lalu dialah yang menyerang duluan. Dia berkata, 3 pukulan dan selesai. Beberapa saat kemudian, Azerim jatuh ke tanah. Dia membeku saat pedang kayunya patah. Permainan berakhir, dia kalah. Adipati Agung berkata, "Sudah cukup akhiri saja hari ini." Seperti yang Azaram duga, pria ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dia ingin tuannya mengulurkan tangan, tapi Theo hanya berbalik dingin. Tidak menunjukkan minat. Azaram berdiri dan mengumumkan dia akan pergi ke Yunis. Melihat tatapan kesal Adipati si rambut coklat bertanya, "Kau tidak akan menghentikanku kan?" Julius menerobos masuk dan bertanya pada Theo, apakah dia baik-baik saja. Penasihat itu diberitahu bahwa sang tuan ada di arena latihan dan lawannya mendapatkan balasan yang setimpal. Julius panik saat melihat tangan tuannya yang berlumuran darah, tapi Adipati dengan tenang menyuruhnya untuk santai. Azerim tidak terlalu buruk, itu bukan omong kosong belaka. Dia cepat dan tahu cara membuat lawan kehilangan keseimbangan. Adipati membiarkannya melayangkan beberapa pukulan sebelum akhirnya melucuti senjatanya. Yuna terlalu mudah bagi Theo. Jadi pria berambut coklat itu mendapatkan hadiah hiburan. Kata-kata Azarim terlintas di benak si rambut coklat. Semua keluhan itu tidak ada gunanya. Dia tetap tidak akan melepaskan Yuna. Jika pria berambut coklat itu ingin melihat kekasihnya, dia bisa saja menatap sepuasnya. Azeram membeku, menyadari bahwa Adipati itu sebenarnya benar-benar gila. Theo berada di kantornya membaca sebuah dokumen. Dia langsung meringis karena tiba-tiba rasa sakit tajam yang menusuk tangan kirinya, seperti pisau menembus dagingnya. Mungkin dia seharusnya tidak menahan diri dan menghajarnya habis-habisan. Azerim menyerbu masuk ke kantor dan berteriak bahwa karena dia tidak bisa bertemu dengan Yuna. Tapi Theo dengan tenang mengingatkannya tentang tata krama dasar. Dia menyeringai dan mengabaikan kemungkinan perasaan terluka si rambut coklat, tapi dia tahu itu bukan masalah. Sebenarnya, Sang Adipati Agung menjelaskan bahwa kamar mereka dengan Yuna terhubung oleh jembatan. Jadi Azarium harus berurusan dengannya setiap saat. Si rambut coklat, wajahnya berkerut tidak senang, dengan marah berteriak bahwa dia sudah curiga sejak awal bahwa dia telah mengunci Yuna di menara. Yuna tiba-tiba masuk ke kantor. Dia terkejut melihat lengannya di sana. Tokoh utama wanita itu memberitahu Adipati Agung bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi dan tangga menuju kamarnya benar-benar runtuh. Tapi Theo menenangkannya mengatakan para pekerja yang harus disalahkan. Keruntuhan itu terjadi saat Yuna sedang membersihkan di lantai 1. Adipati Agung bahkan menyuruhnya untuk tidak menganggap itu salahnya, karena dia seharusnya memeriksa kondisi menara dengan lebih baik. Bahaya sudah berlalu. Yuna bertanya pada temannya apa yang mereka bicarakan dengan Adipati Agung. Dia tahu mereka langsung akrab. 1 malam saja sudah cukup untuk menjadi teman. Azera membeku saat sang majikan mengonfirmasinya. Yuna meminta maaf karena ikut campur dan mengatakan dia akan pergi. Adipati Agung dengan bingung bertanya kemana dia akan pergi, dan sang tokoh utama mengatakan mereka akan merawat taman bersama Milin hari ini. Meskipun para pelayan bisa mengurusnya, Yuna suka melakukannya sendiri. Azerum tiba-tiba menawarkan diri untuk membantu. Adipati Agung dengan percaya diri mengatakan dia akan ikut. Dia menyeringai pada si rambut coklat dan mengatakan dia juga bisa sedikit berolahraga seperti ini. Milan menunjukkan sebuah tempat di mana Nyonya bisa menanam beberapa bunga. Sang tokoh utama meminta kedua pria itu untuk menyiapkan meja teh di sana. Mereka langsung mendukung idenya, lalu mereka saling menatap tajam. Ray pun ikut bergabung, meminta maaf kepada Yang Mulia
karena tertahan di tempat latihan. Yuna memberinya pujian. Dia terlihat gagah dengan pakaian itu. Ray tidak lupa bahwa wanita itu meminta bantuannya. Tiba-tiba, dia melihat Adipati Agung mencabut rumput liar. Matanya hampir saja melotot. Apa yang sedang dia lakukan, Yuna pun menjelaskan. Theo dan Azerim sudah setuju untuk membantu. Dia menilai orang asing itu, ternyata dia lumayan jago berkelahi. Ray sangat marah. Dia berani-beraninya melukai penguasa tempat ini. Dan sejujurnya, dia sangat membenci orang-orang sombong yang baru naik daun. Chetan langsung berdiri begitu dia melihat Ray. Dia sudah melihatnya di tempat latihan sebelumnya. Sepertinya dia bisa menjaga dirinya sendiri. Wajah Ray memerah padam. Sungguh canggung apalagi datang dari orang asing yang narsis. Melon menyeringai dan menatap Ray. Berhenti melongo seperti patung. Dia menggapai kapak tapi Yuna menangkap pergelangan tangannya. Ayo kita punya dua pria kuat di sini, biarkan mereka yang mengurusnya. Ray melangkah lurus menuju para pria itu. Dia menunjuk tunggul-tunggul pohon itu. Gali ini sekarang tempat itu harus disiapkan untuk penanaman. Jadi orang-orang itu mengangguk dan langsung bekerja tanpa pikir panjang. Theo meraih kapak, tangannya langsung sakit sekali begitu menyentuhnya. Azaram bertanya, apakah dia sudah kesulitan? Adipati Agung menyuruh pria berambut gelap itu untuk mencobanya. Dan dia bilang, dia sudah menebang setidaknya 100 pohon di Ruci. Dia mengayunkan kapak, tapi langsung merasakan sakit tajam di sisi kirinya. Kapak itu nyaris tidak menyentuh tunggulnya. Ray maju mencibir dan berkata, aku akan melakukannya sendiri. Dengan satu ayunan tajam dan percaya diri, dia dengan mudah membelah tunggul tebal itu menjadi dua. Yuna terkesan dengan kekuatan Ray. Dia menyuruh Yang Mulia untuk menyerah. Tapi Theo bersikeras melakukannya sendiri. Dia harus mengalahkan pria itu bagaimanapun caranya. Jadi tunggul itu harus retak tepat di depan mata Yuna. Dia masih berhasil mengirisnya sedikit. Theo langsung masuk mode menunggu, mengharapkan pujian dari Yuna. Sebaliknya dia mendekat dan berkata dengan cemas, kau terlihat pucat, tanganmu dingin. Yuna menyuruh para pelayan untuk membereskan nanti. Dia menyuruh Theo untuk berbaring dan beristirahat. Semburat merah tipis muncul di wajah sang Adipati Agung. Dia menyukai perhatian itu. Tapi Yuna seharusnya tidak perlu khawatir. Tiba-tiba Azara mengajak gadis itu berjalan-jalan bersama. Theo hendak ikut bergabung. Tapi sang pahlawan wanita menyuruhnya untuk istirahat. Yuna berjanji mereka akan segera kembali. Dan Azara menambahkan bahwa Yang Mulia membutuhkan istirahat yang cukup. Theo langsung menggenggam tangan sang pahlawan wanita. Dia merengek bahwa dia merasa sangat tidak enak badan. Sang Adipati Agung memerintahkan mereka untuk mempercepatnya. Dia ingin Yuna menyeduh teh herbal spesialnya sendiri. Sang pahlawan wanita berjanji akan kembali secepat kilat. Lalu dia pergi berjalan-jalan dengan temannya. Theo segera memanggil Ray. Tuan itu memerintahkannya untuk membuntuti mereka. Dia ingin mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Dan gadis itu bahkan tidak terlihat terkejut. Sulit dipercaya Azarim benar-benar datang untuk kunjungan persahabatan. Jadi Theo bertanya-tanya, apa sebenarnya yang direncanakan wanita berambut coklat itu? Semuanya mekar di sini meskipun udara dingin. Dan Yuna bertanya pada teman masa kecilnya, apakah menurutnya itu keren? Tapi itu semua karena batu-batu ajaib itu. Yuna menjelaskan bahwa bahkan sungai membeku di musim dingin. Azerim langsung melihat beberapa mata-mata mengawasi mereka saat ini. Dan dia punya firasat kuat siapa dalangnya. Dia meminta maaf atas keterlambatan itu. Menjelaskan bahwa dia baru saja mengagumi pemandangan sekitar. Yuna mengakui bahwa jalan-jalan di alam ini memberinya kedamaian. Azarim teringat bagaimana sejak mereka masih kecil, dulu saat mereka berdua tanpa beban. Yuna selalu suka berjalan-jalan. Jalan-jalan bersama itu sangat berarti baginya. Tapi musim dingin memaksa mereka meninggalkan hari-hari itu. Azarim terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pulau itu. Tapi itu tidak menghentikannya untuk marah. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah pondok berburu.
Syaitan menyarankan masuk ke dalam untuk bicara. Tanpa mata-mata sang pahlawan wanita bertanya-tanya, bukankah mereka sudah sendirian selama ini? Azerim menyarankan untuk pindah ke Ruwai. Tidak ada orang lain di sekitar, dan Yuna dengan senang hati setuju. Syaitan memberitahu gadis itu bahwa Suma telah memenangkan turnamen. Dia menyesal tidak bisa hadir secara langsung di turnamen itu. Lalu dia mulai menirukan ayahnya, harus membantu daripada pergi ke turnamen. Yuna bertanya bagaimana kabar ayahnya akhir-akhir ini. Hazarim mengatakan bahwa sejak dia pergi ayahnya jarang meninggalkan rumah. Tokoh utama meminta temannya untuk memberitahu ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Segera setelah dia kembali ke Pulau Ruka. Tapi Azerium menolak mengatakan dia akan memberitahunya sendiri. Tapi Delkin menyuruh Yun untuk menunggu setidaknya 1 jam. Agar tidak terlihat seperti trik untuk mendapatkan batu-batu ajaib itu. Syaitan mengatakan dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Dia menemukan cara lain. Julius mengetuk pintu kantor tuannya dan mengumumkan kedatangannya. Sang Adipati Agung bertelanjang dada, segera bertanya kepada penasihat di mana Yuna sekarang. Julius terkejut, lukanya sembuh begitu cepat. Theo mengerutkan kening saat tahu gadis itu sudah kembali beberapa waktu lalu. Penasihat itu mengakui dia pribadi meminta wanita itu datang nanti. Mengira Yang Mulia sudah tertidur, Adipati Agung bertanya, apakah ada kabar dari bayangan? Julius bilang mereka sedikit bicara tentang kabar pulau itu, lalu masuk ke pondok berburu sang tuan. Theo dengan marah bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Penasihat itu dengan ragu menjelaskan mereka hanya kedinginan. Mereka bicara lama sekali di pondok itu, tapi karena mereka menggunakan Ruxiu sepanjang waktu, tidak ada yang bisa menangkap apa yang mereka katakan. Tamu Shadow Azerim pasti mencoba meyakinkan gadis itu tentang sesuatu. Tokoh utama berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Sebuah suara dari masa kecilnya bergema di kepalanya, mengatakan dia menemukan cara lain agar dia bisa kembali ke rumah. Dia menyuruhnya mengingat wanita salju. Dari cerita-cerita lama pulau itu, rambutnya seputih salju segar. Ada legenda jika wanita salju minum dari sungai ingatan, dia bisa mendapatkan kembali kekuatan sejatinya dan menyelamatkan pulau dari bencana. Banyak orang di pulau itu mengira Yuna sangat mirip dengannya. Tapi sang pahlawan wanita menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu di mana sungai itu berada. Tapi Azaram menemukannya air mancur suci di sebuah kuil tertentu. Cocok dengan deskripsi sungai kenangan. Memancarkan cahaya biru ini. Yuna bertanya, bagaimana kau bisa memikirkan itu? Dia mendengarnya dari pembicaraan penduduk setempat. Meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Dia tidak melihat cara lain untuk menyelamatkan pulau itu, dan dia tidak ingin Yuna diremehkan. Sang pahlawan wanita ingin membantu rakyatnya. Jadi dia berjanji akan meminta Theo untuk mengizinkannya pergi ke kuil itu. Wajah Azerim berseri-seri dengan senyuman, dan dia berterima kasih kepada Jun karena mendukung idenya tanpa ragu. Tapi dia memintanya untuk tidak membagikan legenda Ruwei kepada orang asing manapun. Akan sangat bagus. Jika Azerim benar, maka pulau itu akan diselamatkan dari hawa dingin, dan semuanya akan berakhir baik. Ayah bisa mendapatkan kembali kekuatannya, dan sang pahlawan wanita bisa hidup bahagia dengan Theo. Jika tidak ada kesepakatan mereka, bisa menjadi pasangan biasa. Gadis itu larut dalam lamunannya, tapi dia tiba-tiba teringat janjinya pada Adipati Agung yang dia ikrarkan pagi itu dan segera berlari menemuinya. Hari sudah larut dan Theo mungkin sudah tertidur. Tapi karena Yuna sudah berjanji, dia harus menepatinya. Sang pahlawan wanita dengan cepat memutuskan untuk menyeduh teh harum dan kembali ke kamarnya. Dia membuka pintu dengan cepat dan langsung menabrak seseorang. Ternyata itu Theo. Dia belum tidur. Yuna tidak menyadari dia sudah menunggu selama ini dan segera meminta maaf, menjelaskan bahwa dia baru saja lupa waktu. Dia sangat berharap dia tidak marah lagi.